Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kalifera Medani, NIM G00230112. Saya dari kelompok B3. Di sini saya akan jelasin laporan anatomi 2.3 saya. Yang pertama saya menjelaskan area Brodmann. Nah, yang pertama itu area 4, itu area motorik primer, itu untuk mengontrol gerakan volunteer, wajah, dan ekstremitas berkaitan dengan tractus pyramidalis, lesi di paresis. Terus yang 6 namanya itu area motorik sekunder, itu mengendalikan gerakan volunteer. Terus habis itu yang 3, 1 sama 2 itu area sensori primer, itu dia mengenali sumber kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan rasa tekan. Terus yang 43 itu area gustatorik, itu mengenalikan rasa melalui indera pengecap. Terus habis itu ada yang 4445 itu area bicara motorik atau area Broca, itu mengontrol aspek bicara motorik kita. Terus yang area 394022 itu area bicara sensorik. Nah, itu tuh mengelola dan pemahaman dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Terus kalau yang bagian 4142 itu dia area auditory primer, itu kemampuan tidak selaras dengan itu kemampuan menerima rangsangan suara bila lesi terjadi penurunan pendengaran. Nah, terus kalau yang bagian 22 itu namanya area auditory sekunder, itu area interpretasi dari asosiasi pendengaran. Nah, terus habis itu yang ke-17 itu namanya area visual primer, itu kemampuan menerima rangsangan cahaya, melihat gitu-gitu. Terus 18-19 itu area visual sekunder, itu persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek gitu. Contoh kalau ada lesi dapat muncul namanya buta warna atau agnosia visual, dapat melihat namun tidak dapat mengenali benda. Truncus pyramidalis ini merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder, area 4 dan 4 Brodmann. Nah, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis efferens. Nah, saat melewati desusatio pyramidalis, dia tuh terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral. Namanya itu truncus corticospinalis lateral. Nah, terus yang tidak menyilang itu namanya tractus corticospinalis anterior. Nah, kalau tractus itu kumpulan serabut saraf, ini notesnya aja. Terus tractus corticospinalis itu dari korteks cerebri ke medula spinalis. Nah, terus perjalanannya atau skema tractus pyramidalis ini itu pertama dari korteks cerebri, terus habis itu ke crus posterior capsula interna, terus habis itu jalan menuju ke bagian tengah mesenpalon, terus habis itu turun ke bawah tengah pons, lanjut melalui bagian ventral medula oblongata. Nah, habis itu dia menyilang di desusatio pyramidalis. Terus dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada truncus corticospinalis lateral sama tractus corticospinalis anterior. Terus dari dua tractus itu menjadi satu, namanya cornu anterior medula spinalis. Tractus extrapyramidalis itu berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Dia itu menunjang fungsi tractus pyramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis ini tuh terdiri dari 4 tractus. Yang pertama ada tractus vertibulospinalis, itu yang sebagai keseimbangan dan tonus otot. Terus yang kedua ada tractus reticulospinalis ventrolateral, itu berasal dari pons. Terus yang ketiga ada tractus reticulospinalis lateralis, itu berasal dari medula oblongata. Terus yang keempat ada tractus tectospinalis, berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Anatomi esophalon. Nah, anatomi esophalon ini merupakan bagian sistem nervosum sentral yang mengalami perubahan dan pembesaran. Esophalon ini terletak dalam cavum cranii dan bersambung dengan medula spinalis melalui foramen occipitale magnum.
Nah, sistem sarafnya itu terbentuk awalnya dari tubulus spinalis yang berbentuk longitudinal yang terdiri dari dinding yang solid dan ruang di sentral yang terisi cairan. Nah, kemudian lubang-lubangnya itu tuba neuralisnya tertutup dan ujung rostralnya itu mulai besar dan membentuk vesikel esophalon primer. Terus perkembangannya esophalon ini tuh yang dari minggu keempat itu terbentuk 3 vesikal esophalon yang primer, itu namanya prosencephalon, mesencephalon, sama rhombencephalon. Nah, itu kemudian prosencephalonnya itu berdifferensiasi ke arah kaudal menjadi diencephalon, dan bagian yang paling kranial dari tubulus renalis itu yaitu sepasang telecephalon. Tuh. Terus kalau minggu kelima itu dari 3 vesikal encephalon primer tadi itu tuh berkembang dan membesar membentuk 6 vesikal encephalon sekunder, sepasang telecephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, sama myelencephalon. Terus lanjut di minggu ke-8 itu masing-masing struktur esophalonnya tadi tuh kan sudah dapat dibedakan dari yang prosencephalon itu menjadi telecephalon dan diencephalon. Nah, yang mesencephalon itu satu aja, dan kalau yang rhombencephalon itu terbagi menjadi 2, namanya metencephalon sama myelencephalon. Nah, terus kalau minggu ke-20 itu pada telencephalon itu sudah tersusun atas lobi, diencephalon, dan mesencephalon dan rhombencephalon. Yang terlihat kalau mesencephalon itu berubah menjadi pons dan cerebellum, dan kalau myelencephalon itu menjadi medula oblongata. Kalau lebih singkatnya itu secara konvensional itu encephalon itu dibagi menjadi 3 bagian. Just anatomi dari medula spinalis. Nah, medula spinalis ini nanti ada penjelasannya, embriologinya, struktur eksterna sama struktur interna, plexus dan trunkus sama vaskularisasinya. Yang pertama, pembesaran pada medula spinalis ini tuh ada 2 intumencentia cervicalis C3 sampai T2, dan pembesaran klimaks di C6, dan intumencentia lumbalisnya itu di T10 sampai lumbal 2, dan pembesaran klimaksnya itu di T12. Nah, konus medularisnya ini ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Nah, kalau cauda equinanya itu struktur buntut pada radicus lumbalis et sacralis. Terus kalau struktur eksterna yang pertama, Vesura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anteriolateralis, sama itu tuh tempat keluarnya radix anterior sama radik efferent dan radik motorik. Terus sulcus posteriorlateralis itu tempat keluarnya radix posterior, radik afferent, sama radik sensorik. Nah, kalau buat struktur interna medula spinalis ini adalah terbagi menjadi substansia. Nah, yang pertama substansia alba itu warnanya putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubungi myelin. Dan substansia alba ini tuh terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama funiculus anterior, funiculus lateralis, funiculus posterior. Nah, yang kedua ada substansia grisera. Itu warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya tuh terdapat kanalis centralis yang nantinya itu akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminalis. Terus plexus medula spinalis itu plexus cervicalis yang pertama. Plexus cervicalis itu dibentuk oleh ramus primary ventral nervus cervicalis 1 sampai 5. Itu nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Terus yang kedua ada plexus brachialis itu dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 dan nervus thoracal 1. Terus ada plexus lumbosacralis itu terbagi menjadi 3 plexus lagi, dan plexus lumbalis nervus lumbalis 1 sampai 5. Terus ada plexus sacralis itu nervus sacralis 1 sampai 4. Terus ada plexus coccygeus itu nervus sacralis 4 sampai 5 dan nervus coccygeus. Anatomi nervus cranialis itu secara asalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama berasal dari encephalon itu nervus 1 sama 2. Terus yang berasal dari batang otak itu nervus 3 sampai nervus 12. Nah, itu terbagi menjadi 3 lagi. Kalau mesencephalon itu dari nervus 3 sampai nervus 4. Terus kalau pons itu dari nervus 5 sampai nervus 8. Terus kalau medula oblongata dia itu dari nervus 9 sampai nervus 12. Pertama aku jelasin yang keluar dari otak ada 2 nervus. Yang pertama nervus olfactorius sama nervus olfacticus. Nah, kalau olfactorius itu dari cortex olfactorius medialis et lateralis. Kalau basisnya itu dari foramen sribosa osis ethmoidalis. Terus kalau nervus opticus itu ada dari chiasma opticum, dari foramen opticum dan canalis opticus. Terus kalau yang bagian keluar dari mesencephalon itu ada 2 nervus. Yang pertama nervus
motor itu sulcus oculomotorius dan pars medialis pedunculus cerebri, dan nervus thoracalis itu caudal colliculus inferior, dia tuh basis kraniinya itu sama di viscera orbitalis superior. Terus ada yang keluar dari pons, nah itu namanya nervus trigeminus, itu dia tuh keluar dari margo lateral pons Farolli. Terus habis itu di basisnya itu dia di nervus 51 itu viscera orbitalis superior, kalau nervus F2 itu foramen rotundum, dan kalau nervus yang F5-nya itu foramen ovale, yang F3-nya itu foramen ovale. Terus ada nervus abducens, itu dia di sulcus subulbopontinus. Terus habis itu nervus facialis, dia tuh di angulus pontocerebralis, dia tuh di meatus auticus basis karniinya, dan di internum foramen cislomatoideum sama meatus auticus internus. Terus sampai di foramen stylomastoideum. Terus habis itu ada yang keempat nervus vertebrococlearis, itu udah keluar dari basis kraniinya itu meatus acousticus internus. Terus habis itu yang keluar dari medulla oblongata itu ada 4 nervus. Yang pertama ada nervus glossopharyngeus, itu di sulcus posterolaterales. Terus habis itu nervus vagus juga sama di sulcus posterolaterales, medulla oblongata, dan sulcus posterolaterales itu sama nervus accessorius itu, dan keluar di basis kraniinya itu namanya foramen jugularis. Nah, terus kalau yang terakhir itu nervus hypoglossus, dia tuh keluar di sulcus atriolateralis, medulla oblongata, dan atau sulcus preolivarius. Nah, kalau basis kraniinya itu di kanalis hypoglossi. Lanjut, circulus arteriosus Willisi, itu arterinya itu dari percabangan arteri carotis interna anterior, itu bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Terus dua arteri vertebralis posterior itu bersatu menjadi arteri basialis. Terus dia memvaskularisasi truncus cerebri, kemudian dia bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Terus dua arteri cerebri anterior itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media itu dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Nah, kalau venanya itu dari vena cerebri magna, terus habis itu ke sinus rectus, habis itu lanjut ke convolvulus sinum, terus lanjut ke sinus transversus, lanjut ke sinus sigmoideus, habis itu BSVGI, sama terakhir di vena jugularis interna. Lanjut tentang jalur penglihatan, mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refracta hingga ke otak. Media refracta itu dia tuh ada aqueous humor, itu dihasilkan oleh processus ciliaris. Nah, aqueous humoris itu dikeluarkan menuju kamera oculi posterior menuju kamera oculi anterior, dan di drainase ke sinus venosus sclera. Terus di vitreous humor itu berada di corpus vitreus. Itu pada corpus vitreus terdapat kanalis hyaluid yang merupakan sisa dari arteri hyaloid yang merupakan pembuluh darah embrional untuk vaskularisasi lensa. Nah, media refraktor itu terbagi menjadi 4. Ada kornea, aqueous humor, ketiga ada lensa, terus yang keempat ada vitreous humor. Aku menjelasin tentang otot mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Yang pertama itu musculus palpebra superior, itu di origo ala minor os peonedalis canalis opticus. Dia itu diinsersio di tarsus superior cutis palpebra superior. Terus diinervasi oleh nervus 3, dan itu gerakannya itu mengangkat palpebra bagian superior. Terus kalau yang musculus superior itu di origo os peoned. Terus diinersio oleh melalui annulus fibrosus atau torella, lalu berinersia ke sclera. Dia itu diinervasi oleh nervus 4. Terus gerakannya abduksi, depresi, dan rotasi medial. Terus lanjut di obliquus inferior, itu di origo dinding inferior orbit. Terus habis itu diinsersio sclera, terus diinervasi oleh nervus 3, dan gerakannya itu abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Terus ada rectus superior.
Nah, rectus superior itu dia tuh di di origo de annulus tendisus communis atau annulus zien. Terus dia tuh di inersio oleh sklera. Terus inervasinya sama tadi di nervus 3. Terus gerakannya dia tuh abduksi, elevasi, dan rotasi medial. Terus kalau di rectus inferior itu dia tuh origonya itu di bagian annulus tendisus communis juga. Terus di inersio sama di sklera. Terus inervasinya itu nervus 3. Nah, dia tuh gerakannya itu adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Terus yang ketiga ada rectus medialis, itu annulus tendisus communis juga. Terus dia inersio di sklera, dia nervusnya itu 3 juga. Terus dia tuh gerakannya itu cuma adduksi doang. Terus yang terakhir ada rectus lateralis, dia tuh di origo annulus tendinus communis. Terus dia di inersio sama sklera juga, tapi nervusnya dia nervus 6. Terus gerakannya itu dia abduksi. Perbedaan dari saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama, bagian distribusi. Kalau simpatis itu segmennya itu thorakolumbal, kalau parasimpatis segmennya itu craniosakral. Terus dia itu bagian simpatis itu kulit, kelenjar keringat, musculus electrophyli, jaringan adiposa, dan otot polos pembuluh darah. Terus kalau parasimpatis itu terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul. Yaitu beberapa pembuluh darah juga. Terus kalau lokasinya preganglionik itu kalau simpatis itu di cornu lateral atau nucleus intermediolatralis, cornu lateralis medulla spinalis, dan segmen medulla spinalis, segmen T1 sampai lumbal 2. Terus dia itu kemudian menuju ganglia truncus simpaticus atau ganglia prevertebralis. Terus kalau yang di parasimpatis dia itu nukleus saraf kranial 3, 7, 9 sama 10, dan substansia grisera medulla spinalis segmen 2 sampai 4, dan dia menuju ke ganglio terminalis. Nah, kalau di panjang aksonnya itu, kalau simpatis itu neuron preganglionik memiliki akson pendek dan neuronnya postganglionik yang aksonnya panjang. Terus kalau parasimpatis dia neuronnya preganglioniknya itu memiliki akson panjang dan postganglioniknya itu aksonnya pendek. Nah, kalau neurotransmitternya itu kalau di simpatis neuronnya itu preganglioniknya itu melepas acetylcholine atau ACH, sedangkan neuron postganglioniknya itu melepaskan norepinephrine atau NE. Nah, kalau parasimpatis itu dia itu preganglioniknya dan postganglioniknya itu melepaskan ACH sama gitu. Terus kalau efek fisiologisnya itu dia simpatis itu flag of light, tapi kalau parasimpatis itu rest and decans atau read and take input. Terus lanjut nervus cranialis, modalitasnya. Aku jelasin dulu modalitas yang pertama itu ada 7 tipe. Yang GSE itu general somatic efferent, itu motorik untuk otot skelet umum. Nah, kalau yang GFE itu general visceral efferent, itu autonom parasimpatik kelenjar dan pupil. Nah, kalau SFE itu spesial visceral efferent, dia itu motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial ara dan otot mengunyah, mimik, dan musculus sternocleidomastoideus. Terus itu yang keempat, GFA itu general visceral afferent, itu sensorik umum pada organ visceral seperti nyeri, suhu, raba, dan tekan. Kalau SFH itu spesial visceral afferent, itu sensorik untuk indera khusus, dapat penciuman dan pengecapan dan hubungannya dengan makan. Terus GSA itu general somatic afferent, itu sensoriknya untuk tubuh, nyeri, suhu, raba, dan tekan. Kalau SSA itu spesial somatic afferent, dia tuh sensorik untuk indera khusus dan tubuh, soma, visual, dan keseimbangan pendengaran, tidak ada hubungannya dengan makanan. Terus kalau di bagian tabel-tabelnya itu dia tuh kalau nervus olfactorius dia tuh SFA, kalau nervus opticus dia tuh SSA, kalau nervus locomotorius dia tuh GSE sama GFE. Terus kalau nervus thoracialis itu GSE, terus nervus trigeminus itu SFV sama GSA. Terus kalau nervus abducens itu GSE, kalau nervus facialis dia tuh GFE, SFE, SFA, GSA. Kalau nervus vestibulocochlearis dia itu SSA. Terus kalau nervus glosopharyngeus itu GFE, SFE, GFA, SFA sampai GSA. Terus kalau nervus vagus itu dia sama kayak glossopharyngeus. Terus nervus accessorius itu SVE. Terus ada nervus hypoglosus itu GSE. Udah tinggal ada notes-nya sedikit. Kalau yang bagian somatik itu dia yang segala
yang ada di hubungan pada dirasakan atau digelanikan sadar. Kalau yang bagian otonom itu dia itu segala yang ada di bagian tubuh dan tidak dapat dirasakan atau dikendalikan secara sadar. Itu aja sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata yang penyebutannya salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.